Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Hasan Al-Aziz. Saya dari kelas PAI 1A Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hak dan kewajiban warga negara sebagai nilai UTS saya dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Dan juga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu mata kuliah ini, yaitu Bapak Yudi Irfan Daniel SSOSI MAG, dan juga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman saya. Dan kita mulai saja, enjoy dengan video ini, dislike kalau nggak suka, like kalau suka, dan kita kembali lagi. Oke, baru mulai ya. Harus kayak gitu. Baik teman-teman semua, kita akan mengenal lebih dekat lagi antara hak dan kewajiban warga negara secara definitif. Kita mulai dari yang pertama. Pertama yaitu hak warga negara. Hak itu apa sih? Hak itu adalah sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Dalam ini saya menangkapnya yaitu hak merupakan segala sesuatu yang harus diberikan oleh negara kepada warga negaranya. Lalu yang kedua teman-teman semua, itu ada kewajiban warga negara. Apa itu kewajiban? Secara definisinya adalah kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, yang harus ditunaikan atau dilaksanakan. Dalam kasus ini saya menyimpulkan bahwa kewajiban yaitu sesuatu yang harus kita tunaikan sebagai warga negara. Itu hak dan kewajiban secara definitif. Nah teman-teman semua, kita tadi telah menyinggung di awal mengenai hak, mengenai kewajiban warga negara. Nah itu kriteria apa sih ketika kita hidup di Indonesia untuk dianggap sebagai warga negara? Nah di sini undang-undang menjelaskan dasar hukum warga negara Indonesia menurut UUD 1945 pasal 26. Yang pertama, yang menjadi warga negara Indonesia ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Itu yang pertama. Yang kedua, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Nah, di pembahasan selanjutnya teman-teman semua, kita masuk kepada asas kewarganegaraan Republik Indonesia. Ada apa aja sih asas kewarganegaraan Republik Indonesia itu? Yang pertama, asas ius sanguinis atau law of the blood adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran. Yang kedua ada asas ius soli, law of the soil, adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Yang kedua, asas kewarganegaraan tunggal. Itu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Yang keempat, asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Itu asas kewarganegaraan Republik Indonesia. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu hak warga negara Indonesia, yang dimana hak kepada kita kepada siapa dan siapa kepada kita gitu jadinya ya. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu hak warga negara. Jadi kita itu sebagai warga negara berhak menerima apa aja sih dari negara? Kita akan bahas bersama-sama di sini. Yang pertama itu berhak mendapat pekerjaan serta penghidupan yang layak, berhak untuk menghidupi serta mempertahankan kehidupannya, berhak untuk berkeluarga serta melanjutkan keturunannya melalui perkawinan yang sah, berhak untuk keberlangsungan hidup, tumbuh serta berkembang, berhak untuk mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan secara teknologi dan memenuhi kebutuhan hidupnya demi meningkatkan kualitas hidup, berhak memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, serta negara Indonesia, berhak mendapatkan pengakuan perlindungan serta kepastian hukum, berhak untuk hidup merdeka secara pikiran, beragama, tidak diperbudak, dan tidak disiksa. Nah, setelah tadi kita berbicara mengenai hak warga negara, yaitu hak kita sebagai warga negara itu apa aja sih yang bisa kita terima dari negara. Selanjutnya kita masuk kepada kewajiban warga negara, yaitu apa saja yang harus kita tunaikan sebagai warga negara. Yaitu diantaranya, pertama, wajib menjunjung hukum serta pemerintahan. Nah, di sini teman-teman semua, saya ingin menggarisbawahi menjunjung hukum, di mana di dalam hukum itu ada yang namanya equality before the law, yaitu
hukum harus sama di hadapan siapapun. Jadi jangan siapapun, seseorang, manusia, atau kelompok yang harus sama di depan hukum. Tapi hukum harus sama diakses oleh orang yang berbeda-beda. Misalkan contoh, Ibu Puan Maharani, beliau adalah ketua DPR. Saya itu sebagai mahasiswa. Nah, bagaimana caranya hukum itu harus sama di depan kedua orang ini, harus sama gitu. Jadi kalau nggak adil nanti kita Lalu yang selanjutnya ada, kita wajib ikut serta dalam usaha pertahanan serta keamanan negara. Lalu yang selanjutnya, wajib menghormati hak asasi manusia sesama manusia. Lalu wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Lalu wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Jadi demikian mengenai kewajiban warga negara. Nah teman-teman semua, setelah tadi pemaparan saya mengenai panjang lebar hak dan kewajiban warga negara, jadi bisa kita simpulkan bahwa hak adalah sesuatu yang dapat kita terima sebagai warga negara dari negara, lalu kewajiban adalah sesuatu yang mesti kita tunaikan kepada negara karena kita bertempat di negara tersebut, artinya kita berstatus sebagai warga negara. Jadi demikian video kali ini, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, dalam materi, jadi mohon dimaafkan. Jangan lupa juga subscribe ya guys ya, subscribe. Jadi saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.